hari ini tentang klasifikasi atau pengelompokan penelitian. Kita akan lanjut tentang pengelompokan ya. Sebelumnya ini adalah termasuk dasar dalam penelitian supaya kalian tahu nanti jangan jauh berjalan kita ternyata dasar-dasar penelitian pun belum paham. Karena di dalam dunia penelitian banyak sekali jenis-jenis penelitian. Dan kalau kita tidak memiliki basic dasar pegangan yang kuat, kalian akan bingung nanti ya. Standar yang kita gunakan adalah buku yang sudah pernah saya tunjukkan, yaitu buku Suhasimi Arikunto, Prosedur Penelitian. Ini dasar standar untuk buku penelitian di S1 ya, karena cukup simpel dan mudah dipahami, kemudian juga tidak terlalu dangkal isinya. Baik, berdasarkan tujuannya, penelitian itu dikelompokkan dua saja dasarnya ya, berdasarkan tujuan. Yang pertama adalah pure research, pure itu murni. Yang kedua adalah applied research, penelitian aplikasi. Apa itu penelitian murni? Yaitu penelitian untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam atau untuk mengembangkan teori yang sudah ada atau teoritis sifatnya itu. Ini adalah benar-benar penelitian ilmiah yang mengkaji ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu fundamental dengan menggunakan pijakan dasar yang kuat. Jadi dalam suatu riset atau penelitian ilmiah itu akan ada, harus ya, mesti, wajib ada itu namanya teori dasar. Makanya dalam karya ilmiah yang benar itu nanti ada landasan teoritis. Setiap penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti itu mesti memberi efek atau kontribusi baru. Apa kebaruan, apa temuan yang belum pernah orang temukan. Walaupun kadang sudah ada di lapangan, tetapi belum pernah dilaporkan, belum pernah ditulis secara ilmiah. Saya sebenarnya banyak sekali belajar dari pawang. Kalian tahu, di hutan itu ada pawang gajah, pawang harimau, pawang penyu, ya, pawang ulu, ya, pawang ular. Ada macam-macam pawang, ada pawang hutan, pawang laut, banyak sekali pawang. Ternyata mereka itu menurut saya adalah memiliki khasanah ilmu yang luar biasa. Namun, karena cara mereka mendapatkan ilmu tidak berdasarkan metode ilmiah, mereka mendapatkan karena pengamatan sehari-hari yang tidak tidak menggunakan teoritis, tidak mengetahui perkembangan ilmu tentang gajah misalnya di tempat lain, tidak tahu dia itu. Dia hanya tahu di tempat dia saja. Jadi dia tidak ada dasar apa kebaruan dari ilmu gajah dia itu dibandingkan ilmu gajah orang lain. Nah, maka itu disebut tidak ilmiah. Jadi kalau diperdebatkan, kalau diseminarkan, dia akan kalah. Nah, itu disebut bukan penelitian. Karena tidak berpijak pada suatu teori, tidak memiliki satu landasan teoritis. Nah, makanya saya yakin kalian tidak mungkin menemukan satu judul penelitian jika kalian tidak menguasai teori dulu. Dari mana teori itu kalian peroleh? Dari buku, dari jurnal, dari dosen, dari guru. Itu teori. Artinya, sesuatu yang telah pernah diteliti orang dengan ulangan, dengan menggunakan rumus, dengan orang lain pun, dan sudah menyandarkan penelitiannya berdasarkan penelitian orang lain juga. Jadi, kalian nanti akan mudah saja dipatahkan judul yang kalian usulkan kalau kalian tidak memiliki bacaan. Nah, itu disebut dengan penelitian murni.
Jadi yaitu penelitian yang bertujuan mengembangkan teoritis, mengembangkan keilmuan, menemukan konsep-konsep baru yang belum diteliti sebelumnya, tetapi dengan menggunakan dasar pijakan penelitian atau temuan orang-orang sebelumnya. Tidak mungkin kita bisa menemukan sesuatu, menyebutkan itulah ilmu baru kalau kita tidak mengandalkan bacaan atau temuan-temuan orang sebelumnya. Itu namanya adalah jagoan kampung. Jagoan kampung. Jadi itu nggak laku jagoan kampung ya. Sampai ke kampung lain sudah nggak bisa, nggak ngerti apa-apa. Apalagi sampai ke level kabupaten, level nasional, level internasional. Dah, jadi prinsipnya adalah penelitian murni itu yaitu mengembangkan teori atau landasan teori yang menjadi konsep. Dan ini menjadi penting dalam suatu karya ilmiah. Kalau tidak ada ini, maka tidak bisa diteliti. Nah, yang kedua adalah terapan. Penelitian terapan atau applied research, yaitu penelitian yang menekankan pada temuan menemukan informasi untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. Misalnya mengkaji tentang suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat, lalu kita kaji, kita pelajari, sehingga kita temukan jalan keluarnya untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Namun, kadang-kadang berdasarkan teori, kadang-kadang sudah ada informasi itu, cuma karena kita kurang belajar aja, kurang baca, akhirnya kita buntu. Jadi sehingga kita harus berpikir keras sendirian, lalu kita mencari solusi. Nah, penelitian ini tidak cocok untuk kalangan penelitian dasar, ya. Penelitian dasar itu mesti penelitian yang nomor 1. Karena penelitian nomor 2 ini kebanyakan adalah akibat kelemahan para praktisi. Misalnya saja, kalian sudah paham tidak? Apakah faktor yang membuat pelajaran matematika misalnya atau bahasa Inggris itu tidak memiliki nilai yang sangat memuaskan di kalangan anak-anak? Kira-kira kalian ada jawaban kalau saya tanya itu? Apa penyebab mata kuliah, pelajaran-pelajaran yang dianggap sulit itu tidak dikuasai oleh anak-anak? Coba jawab dulu. Apa dasarnya? Siapa yang mau jawab? Silakan. Paham soalnya? Mungkin Pak cara gurunya itu yang nyampeinnya tuh nggak benar gitu. Maksudnya kayak nggak asik gitu cara dia nyampein. Jadi kita merasa itu susah gitu matematika misalnya. Ya benar. Jawaban kamu sangat benar. Saya akan bertanya, itu jawaban dari mana? Apakah dari bacaan atau dari informasi orang-orang? Bolehkah Dari disebutkan pengalaman Pak. sumbernya? Karena kalau kamu menjawab tidak ada sumber, tidak bisa mempertanggungjawabkan dasar, maka itu juga disebut tidak ilmiah. Makanya saya tadi tunjukkan buku. Kalau salah apapun yang saya sampaikan dalam kuliah ini, maka yang salah buku ini. Banyak buku yang saya gunakan, tapi salah satunya ya, yang utama. Itu ilmiah. Jadi kalau saya salah, bukan salah saya, tapi salah dari sumbernya. Nah, itu ilmiah. Jadi pada saat kalian mempertahankan nanti seminar proposal, seminar skripsi, kalian tidak akan bisa dibanting, kalian akan tahan ya, kalian akan kokoh kalau kalian banyak mengingat sumber-sumber. Termasuk kalau kalian berbeda pendapat dengan dosen. Kalian bisa mengadu, Bapak baca buku apa? Saya baca buku ini.
Saya baca artikel ini, jurnal ini. Ada sumber yang kita pegang. Nah, itu disebut dengan ilmiah. Referen sifatnya itu. Berreferen. Jadi bersumber. Sebenarnya dalam ilmu agama juga demikian ya. Kalau kalian mengerjakan sesuatu, amalan, kalian salat, rukuk, sujud, bangun, sujud, tidak segala macam. Mana yang wajib, mana yang sunat? Apa sumbernya? Kalau kalian tidak bisa, tidak melakukannya itu tidak bersumber, disebutnya meniru, maka malaikat tidak akan mencatat amalan kita. Benar tidak? Mesti ada sumber. Apakah dari kitab, dari buku, dari ustadz? Mesti ada sumber. Kalau ustadznya, ustadz mana yang bilang itu? Kalian mesti bisa jawab. Ya, nah itu ilmiah ya. Jadi kalau kalian kalian pernah nonton nih yang sedang seru sekarang kan Indonesia Lawyer Club. Coba kalian lihat. Orang-orang yang berbicara tidak bersumber kalah dia, memalukan. Bahkan walaupun dia profesor. Kalau dia tidak punya, yang seru ini kalau perdebatan antara profesor dengan profesor. Kalau dia tidak memiliki sumber yang kuat, atau biasanya kalau dunia ilmiah di kampus ini adalah kita menggunakan artikel. Artikel itu ada yang dasarnya apa nanti? Itu impact factor ya. Nanti akan saya bahas di seminar zoologi impact factor. Jadi apa ukuran seseorang itu memiliki kehebatan ilmu, dia memiliki impact factor yang cukup tinggi atau disebut dengan high index. Nah, nanti kalian bisa klik, kalau misalnya klik nama saya ya, di Google Scholar boleh, di sana ada high index. Kalau kalian mau klik nama saya, dan kalau kalian kutip artikel-artikel saya, coba klik Abdullah, Universitas Syahkuala. Tapi supaya lebih cepat buka dulu Google Scholar. Abdullah, Universitas Syahkuala. Lihat, di sana ada H index. Makin tinggi H index orang, itu makin hebat dia. Ya. Kalau yang kemudian ada juga Scopus juga, scopus.com, klik. Nah, itu ada H index juga. Misalnya kalian klik nama saya, muncul ya, mungkin dengan sedikit mencari ya. Nah, itulah ada ukuran ternyata ya. Oke, baik, jangan jauh kita sampaikan di sana nanti tertinggal berikutnya. Baik, kita lanjut ke penjelasan berikutnya, masih pengelompokan ilmu apa namanya ini penelitian pendidikan. Nah, berdasarkan tingkat eksplanasi, ini adalah penjelasan ya, cara menjelaskan penelitian itu ada penelitian deskriptif, ada penelitian kooperatif, ada asosiatif, yaitu ada korelasional dan kausal. Nah, ini deskriptif sudah pernah kita bahas kemarin. Inilah penelitian kualitatif yang mendeskripsikan, menggambarkan suatu fenomena, suatu keadaan, suatu gambaran dari wujud yang ada. Komparatif ini membandingkan antara kondisi A dengan kondisi B, antara hewan yang diberikan ekstrak sekian persen dengan hewan yang memberikan ekstrak sekian persen. Ini ada penelitian menarik dari dosen saya di ITB. Bapak ini ahli animal behavior, menguraikan tentang penelitiannya pengaruh pemberian kadar morfin terhadap kecepatan mendapatkan makanan pada tikus. Paham kalian kira-kira judulnya itu? Pengaruh pemberian dosis morfin yang berbeda-beda terhadap kemampuan tikus dalam mendapatkan makanan ya. Nah, ini mungkin maksudnya bukan morfin tapi zat atau bahan-bahan yang bisa membuat si otak si tikus ini play gitu ya. Dia apalah mabuk begitu ya. Jadi ada bahan lain yang digunakan yang bisa membuat otaknya itu play begitu. Apa yang dibedakan? Kadarnya. Menurut kalian bisa duga nggak mana yang kira-kira paling cepat menemukan? Yang diberikan atau yang tidak diberikan? Dan kalau diberikan pun, berapa persen, berapa dosisnya? Nah, inilah disebut dengan penelitian komparasi ya. Melihat pengaruh, melihat
perbandingan, atau kalian beda perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model project based learning, dengan project project based learning, apa lagi, problem based learning di kelas sekian gitu. Nah, itu komparasi, perbandingan. Kalian juga nih, mana yang lebih pintar antara mahasiswa berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Itu juga komparasi. Mana yang lebih pintar antara mahasiswa yang memiliki bahan referensi yang bagus dengan mahasiswa yang tidak memiliki bahan ajar yang bagus. Nah, itu kalian juga bisa. Dan sebaiknya orang memang sudah bisa menduga ya. Seorang peneliti yang bagus adalah peneliti yang bisa menduga hasilnya. Artinya dia sudah punya asumsi-asumsi. Dia sudah punya pengetahuan atau pengalaman-pengalaman sehingga perlu dibuktikan melalui penelitian dengan uji statistik. Komparasi ini harus ada uji statistik. Boleh uji ANOVA ya, uji korelasi, uji regresi, kemudian C kuadrat juga boleh. Banyak uji ya yang dianalisis nanti dengan software tertentu gitu. Asosiasi adalah penelitian yang mencari hubungan, tapi ini ada dua macam asosiasi ini. Hubungan A dengan B. Misalnya, kalian ada nggak hubungan laju penjualan sepeda motor dengan musim panen, waktu panen? Ada. Ada, Pak. Bisa ada, bisa enggak. Jadi suatu riset yang bagus itu jangan kalian paksakan ada ya, apa adanya. Jadi boleh ada, boleh enggak apa-apa pun kalau enggak berkorelasi. Memang biasanya berkorelasi karena lagi banyak duit, panen lagi banyak, lalu beli kendaraan motor, sepeda motor baru. Itu kalau berkorelasi, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Tinggal kita jelaskan. Ternyata orang-orang di kampung saya membeli sepeda motor bukan tunggu musim panen, tetapi menunggu musim paceklik. Karena musim paceklik, harga gabah lebih mahal. Masuk akal kan? Masuk, Pak. Ya, jadi uji statistik itu nggak apa-apa dia. Bertentangan dengan orang lain nggak apa-apa, tapi kita nanti yang penting adalah penjelasannya. Bagaimana penjelasan itu bisa kita ramu, masuk akal, dan cari penelitian-penelitian terkait yang mendukung. Ternyata yang penting adalah metodenya benar, analisis datanya benar, statistik yang kita gunakan benar. Makanya syarat untuk mengambil mata kuliah penelitian pendidikan ini harus lulus statistika. Atau kalian udah lulus sebelum tuh. Kemudian kausalitas. Nah, ini yang menarik. Kausalitas adalah, kalian tahu hukum kausalitas? Sebab akibat. Dalam bahasa agama disebut ini adalah hukum sunnatullah. Ini adalah suatu logika berpikir bahwa dalam kehidupan kita ini Allah menjadikan sebab akibat supaya kita mudah bernalar. Walaupun banyak juga kenyataan melanggar dari hukum kausalitas ini. Misalnya, air itu mengalir ke bawah. Api sifatnya panas. Air tidak bisa kita nggak bisa jalan di atas air karena air itu punya massa jenis yang lebih berat, itu akan tenggelam. Itu hukum kausalitas, sunnatullah. Supaya kita mudah berpikir dan bernalar. Kalau mendung biasanya hujan. Tapi berapa banyak kalian lihat mendung tidak hujan? Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api ya,
Tapi kita nggak bisa sebut api yang panas karena ternyata Allah punya kemampuan merubah hukum kausalitas ini, sunnatullah. Nah, dan itu menjadi cikal bakal para ilmuwan berpikir. Banyak kejadian-kejadian yang kadang yang di depan mata, kalian juga lihat ya, berapa banyak keanehan-keanehan yang terjadi, tetapi nggak mampu kita jelaskan. Ini adalah keterbatasan otak manusia. Oke, jadi penelitian bersifat kausalitas ini adalah penelitian yang menghubungkan dua fenomena yang berhubungan. Jika A, maka B akan seperti apa gitu. Jadi ada sebab akibat. Jika hewan diberikan bahan beracun, makanan beracun, maka akan menimbulkan reaksi fisiologisnya, lalu akibatnya terakhirnya adalah dia akan berakibat apa? Atau sebaliknya diberikan zat apa namanya itu penarik penambah nafsu makan, maka bobot badannya akan bertambah. Nah itu kausalitas. Jadi ada sebab akibat. Baik. Nah ini kita ikuti saja slide yang ada dulu. Bagaimana cara mengumpulkan data atau mendesain penelitian. Nah ini detailnya akan kita bahas nanti di pertemuan dengan Bu Ulfa dan Pak Muhibudin, karena ini saya tidak bisa tidak ada wewenang membahas lebih dalam karena nanti terkapling semua bagiannya ya. Saya mencaplok bagian tim lain. Nah ini riset yang baik itu adalah riset yang tidak hanya dilihat dari hasil akhir saja, tetapi tergantung pada 3 faktor utama, yaitu ada input, ada proses, ada output. Jadi inputnya harus benar, lalu prosesnya, metodenya dalam memperoleh input harus benar, lalu kesimpulannya, outputnya juga harus berdasarkan input dan proses. Jadi metode yang benar. Beberapa kriteria untuk melihat apakah penelitian itu baik atau tidak. Yang pertama adalah tujuannya yang jelas. Dan harus berdasarkan pada permasalahan. Nah, sebentar lagi kita akan bahas permasalahan. Harus berdasarkan permasalahan yang tepat. Nah, jadi tadi pertanyaan tentang judul. Judul itu muncul, boleh ya, judul itu bukan muncul duluan. Yang kamu maksud tadi sebenarnya adalah bukan judul, tapi apa topik, apa permasalahan yang diliti. Karena kalau dalam meneliti, kita memulai dengan permasalahan. Orang yang banyak permasalahan ilmiah, itu adalah orang-orang yang berpikir. Kalau orang-orang yang tidak berpikir, biasa saja hidupnya, itu nggak ada masalah apa-apa dia. Hidupnya biasa aja. Nggak ada masalah apapun dia. Yang dimaksud masalah di sini bukan kesulitan hidup ya, jangan salah. Yang dimaksud masalah sini bukan kesulitan hidup. Maksudnya, oh ban motor saya bocor, itu masalah. Bukan, itulah masalah sehari-hari. Bukan disebut dengan scientific problem. Bukan pure research tadi, bukan scientific problem. Yang kita maksud di sini adalah scientific problem. Sementara, bagi orang yang berpikir, dan dia sudah punya satu bidang yang dia sukai, dia mendalami bidang tersebut, maka dia nggak habis-habis berpikir itu. Nah, saya mau tanya sekarang, pernahkah kalian melihat ilustrasi gambarnya Einstein? Pernah? Tidak, Pak. Itu Einstein kan banyak dijual gambarnya itu di post di internet, di post di foto-foto. Rambutnya gondrong, panjang, kepalanya botak kan? Oh iya iya. Kumisnya pun panjang. Lihat kumisnya panjang. Lihat, Pak. Jenggotnya juga panjang. Itu sebenarnya bukan model, bukan style. Tapi itu adalah suatu bentuk bahwa manusia itu kalau hidup secara alami, dia tidak pernah
cukur rambut, dia tidak pernah cukur kumis, dia tidak pernah apa ya, ya cuma sekedar membersihkan ya, mungkin membersihkan mandi cukup, ada waktu dia, tapi kalau untuk memberesin kumis ya, merapikan rambut, dikerok lagi rambutnya, itu nggak ada waktu bagi dia. Kenapa nggak ada waktu bagi dia? Karena dia sibuk meneliti di laboratoriumnya. Setiap dia selesaikan satu masalah ilmiah yang muncul di kepalanya, muncul lagi masalah yang baru. Nah, mudah-mudahan ini bisa kalian pahami. Ini susah juga kalian pahami kalau kalian tidak berpikir. Ini harus berpikir ya. Misalnya begini, kalian lihat bintang di malam hari. Lalu siapa itu yang menemukan teleskop untuk melihat bintang? Galileo, bukan? Ingat, ada yang ingat yang menemukan teleskop? Si ilmuwan tersebut bekerja keras untuk mengamati sebenarnya di bintang itu ada apa ya? Di bulan itu ada apa sebenarnya? Dia penasaran sekali. Apa yang ada di matahari, apa yang ada di bulan, apa yang ada di bintang atau di planet-planet yang lain. Lalu dia menciptakan, berpikir keras menemukan teleskop. Dan dia berhasil menemukan teleskop pertama untuk mengamati bulan yang paling dekat dengan bumi. Oh, ternyata di bulan itu, kita kan tahu ini karena sudah ada orang lihat, kalau nggak mana tahu kita pun. Lalu setelah itu, dia pas pada saat dia melihat bulan, di belakang bulan masih banyak nampak bintang-bintang yang lain. Lalu dia ciptakan alat lagi. Nampak dia lihat bulan, bintang-bintang yang ada di langit itu. Ternyata setelah sampai di bintang itu, kameranya itu, zoom teleskopnya, di belakang bintang itu masih nampak lagi bintang-bintang kecil yang lainnya. Begitulah ilustrasi si pemikir itu. Jadi dia tidak pantang menyerah, tidak cukup dengan kadar bahwa sudahlah aku nggak sanggup, capek, tidur aja. Nah, itu bukan gaya ilmuwan. Jadi ilmuwan itu pantang menyerah. Sehingga keasikan dia menjawab penasaran-penasaran dalam jiwanya terhadap ilmu pengetahuan, dia lupa cukur jenggot, dia lupa pangkas rambut, botak di kepalanya pun, rambutnya pun rontok satu-satu, dia nggak open kali. Karena bagi dia itu dia lebih enjoy kepada pertanyaan yang di pikirannya sudah dijawab dengan bagus. Nah, begitulah seharusnya ilmuwan. Dan akibat perjuangan mereka yang cukup serius, kita sekarang berhasil menikmati canggihnya teknologi HP, ya, canggihnya pesawat. Nah, kalau kalian lihat-lihat, makanya nih untuk mata kuliah ini, saya wajibkan untuk tugas hari ini adalah baca kisah perjuangan ilmuwan. Tulis. Untuk minggu depan, saya akan tanyakan satu-satu. Kisah perjuangan ilmuwan. Di Google banyak itu. Itu satu. Yang kedua, di kalangan ilmuwan itu banyak juga mereka yang bunuh diri. Mereka frustasi. Pernah kalian dengar itu? Pernah. Ya, saya punya cerita juga untuk itu. Ini ada baru ini, kalau kalian klik di Google juga dapat ya. Underground Voice. Suara bawah tanah. Itu seorang ahli ilmu kegempaan meneliti tentang gerakan lempeng bumi di Rusia. Ya. Ini saya dapat cerita ini pada saat saya sedang S3 di ITB, yaitu sekitar tahun 2000 berapa? 2002, 2003 gitu ya. Jadi si ilmuwan ini menciptakan alat perekam yang cukup peka ya, sensitif, mikrofon dipasang di mata bor. Ya kan bor itu bumi itu, dia bor sejauh mungkin sampai hampir mendekati ke lempeng sana. Supaya terdengar gerakan-gerakan kerak bumi pada saat
terjadi gerakan lempeng bumi. Kita kan ada lempeng bumi itu. Dia mau analisis kapan, mungkin tujuannya untuk memprediksikan kapan terjadi gempa gitu ya. Lalu dia pekerjakan banyak orang untuk bekerja di bukan pertambangan namanya, memang untuk riset, untuk mengebor ya, pengeboran, tapi tujuannya untuk memasang mikrofon di ujung mata bor, lalu merekam suara gerakan lempeng bumi. Itulah pekerjaan ilmuwan. Dia bekerja siang malam menciptakan alat yang canggih supaya bisa rekam. Lalu apa yang terjadi setelah dia rekam? Ternyata dia mendengarkan suara yang aneh yang belum pernah dia dengar sebelumnya, yaitu suara azan. Allah Akbar, bukan azan takbir ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian suara tangisan. Banyak kali suara tangisan. Dah, bukan ketawa, tangisan. Lalu dia pingsan dan dia nggak habis pikir, dianalisis. Setelah dianalisis, apa suara ini nggak pernah dia dengar, belum pernah selama rekaman dia suara-suara seperti itu. Lalu untuk menutupi karena dia takut, ini adalah dia duga kuat bahwa ini adalah suara dari orang apa namanya, kan suara takbir kan suara dari agama Islam. Lalu menurut cerita pekerjanya itu dibiuskan, disuntik bius sampai pingsan. Kemudian dia penasaran, lalu pada akhirnya dia tidak bisa terima bahwa ada suara yang aneh yang terjadi. Tapi cerita akhirnya saya kurang tahu apakah dia masuk Islam atau dia bunuh diri ya. Tapi kalian tahu juga bahwa banyak orang harakiri, itu orang dari Jepang melakukan harakiri, perasaan dia gagal melakukan atau perasaan dia frustasi, dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmiahnya yang sudah diajukan karena nggak cukup alat atau nggak cukup duitnya untuk membeli alat-alat, lalu dia frustasi dan bunuh diri. Ada yang loncat dari gunung, ada yang loncat ke sungai, ke laut, segala macam, dari tower, segala macam. Itu banyak sekali. Makanya minggu depan saya minta Anda membaca ini, yaitu kalau mudah cari di Google itu kira-kira perbedaan apa namanya, filosofi ilmuwan filsafat barat dan filsafat timur. Filsafat timur itulah filsafat Arab, filsafat timur tengah termasuk kita. Sementara filsafat barat itulah filsafat orang-orang Eropa dan Amerika yang ateis. Mereka hanya mengandalkan otaknya, mereka hanya mengandalkan pikirannya tanpa mengakui kebenaran. Nah, nanti akan saya sampaikan mungkin minggu depan tingkat kebenaran ya. Ini juga di mata kuliah, kalau dulu saya ajari di mata kuliah Yadi ada juga tingkat kebenaran. Atau ini lebih filsafat sebenarnya. Kalian kalau sudah lulus filsafat mesti dapat ilmu ini, kebenaran. Bagaimana sih cara menemukan kebenaran? Karena penelitian yang kita lakukan ini adalah salah satu cara untuk menemukan kebenaran, yaitu metode ilmiah. Kita mengandalkan otak di sini, mengandalkan logika dan mengandalkan pandangan-pandangan atau ingatan-ingatan, kemudian indera. Tapi bayangkan, indera kita punya kelemahan. Ya. Mata kita pun yang sudah pakai kacamata, kadang mau jemur kain di tali jemuran, kelihatannya jemur tiang apa namanya, kabelnya satu tapi kelihatannya dua, silindris. Kabel listrik, kalau kita tanya berapa kabel listrik, 4 dibilang, padahal 2 kabelnya, itu silindris ya. Itulah kelemahan-kelemahan orang jadi manusia. Jadi kebenaran yang tinggi itu adalah wahyu, yaitu kebenaran di atas kebenaran tentatif ya. Kalau kita ini kebenaran tentatif, kalau yang kebenaran agama atau kebenaran Allah itu adalah kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak, jadi kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Kalau ada, kenapa? Karena kita banyak sekali banyak sekali kekurangan kita nih, banyak sekali keterbatasan. Oke. Nah, lalu nanti maksud saya poinnya di sini adalah mau saya sampaikan bahwa
kalian harus membaca, menguasai suatu konsep yang benar, yang mendalam, baru kalian menemukan pertanyaan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan. Misalnya saja, kalau kalian tidak teliti ya, ini hati-hati nih bagi yang cewek-cewek. Pada saat suami kalian nanti pakai baju, janganlah sampai memalukan. Kalian mau pergi kondangan, biasa bapak itu nggak open dengan bajunya, asal pakai aja. Apakah matching atau nggak open kali dia. Pokoknya udah aku baju, udah pakai baju, aku pergi terus. Sepatunya warna biru, celananya warna hitam, bajunya warna pink, sudahlah. Dia berangkat terus ke acara. Kalau saya lebih pede memang, saya bilang, kok gitu gayanya Pak Abdullah? Ah, ini kan lagi model 2021, kamu belum tahu ya? Ah, gitu kan karena kita pede. Tapi kali bagi orang tidak pede. Nah, kalian telitilah mau lihat baju suami itu. Ada rambut. Nah, ini kalau nggak teliti pun kalian bisa dibohongin sama suami nanti. Ternyata pas kalian pilih baju suami kok ada rambutnya keriting. Padahal rambut kamu lurus. Pantas kalian bertanya kan, Mas, rambut siapakah ini Mas? Itu kalau kalian orang yang kritis, orang yang tajam pandangan dan pikirannya. Tapi kalau tidak, ya kalian bisa dibohongin tuh jadi orang. Dia sudah punya simpanan, kamu dibohongin terus. Itu gara-gara tidak kritis. Oke, jadi di sini adalah poinnya kalian harus menguasai satu permasalahan. Nih, ini saya harap paling telat minggu depan kalian sudah ada ya permasalahan. Tapi sebelumnya kalian kuasai dulu satu bidang apa? Apakah bidang animal behavior, bidang ekologi, bidang fisiologi, bidang pendidikan, bidang botani, harus pilih. Saya duga ada satu bidang kuliah yang kalian suka. Karena kalau kalian tidak suka dengan apa yang kalian teliti, ini seperti kawin paksa ya. Karena nanti kalau kalian akan bergelut biasanya itu hampir setahun dengan skripsi. Aku nggak suka judul ini, tetapi aku dikawinkan paksa. Itu hati-hati, bahaya itu. Kawin paksa itu bisa buat orang cepat tua ya. Oke, halo, masih hidup? Masih, Pak. Oke, kita lanjut nomor 2. Jadi nomor 1 poinnya apa? Kalian harus menemukan tujuan dan berdasarkan permasalahan. Jadi harus ada dulu permasalahan. Permasalahan itu muncul kalau kalian sudah kuasai satu topik, satu bidang yang mendalam, baru muncul. Makanya kalau kalian misalnya suka tentang perilaku hewan, baca itu. Kalau nggak baca nggak ketemu. Cari artikel-artikel baru ketemu. Dan biasanya kalau kita baca sekitar 5 artikel sudah dapat. Oh, berarti penelitian perilaku yang belum diteliti adalah tentang ini. Nah, itu ketemu tuh. Kalau bacanya benar ya. Yang kedua, menggunakan landasan teorinya. Kan udah ketemu nih yang nomor 2 nih. Menggunakan landasan teori yang tepat dan metode penelitian yang cermat dan teliti. Harus ada teori, harus ada literatur, harus ada bacaan. Kalau nggak bisa, ya. Ini biasanya kalian pilih terima dapat dari topik kuliah ini. Pasti bahas tentang artikel, kalian tertarik, nah jadi baru dapat. Saya nanti akan coba share beberapa artikel yang ada, tapi banyak sekali sebenarnya sih. Gini aja, saya cukup menganjurkan supaya gampang, kalian baca, kalau yang saya punya, itu ada di Scholar, itu mudah kalian dapat, Google Scholar ya, Abdullah, Universitas Syakwala. Nanti ada beberapa tulisan yang kadang-kadang bisa menjadi inspirasi buat kalian. Itu bisa di-download langsung baca, atau sumber-sumber lain pun silakan kalian cari, atau kadang sudah ada yang mahir di ResearchGate, boleh juga. Tapi saya sangat menganjurkan kalau kalian mau meneliti ya, melanjutkan penelitian dosen aja. Jadi supaya nanti tidak terlalu banyak masalah dan kalian ilmunya itu berkelanjutan, ilmu ya dari dosen dan kalian. Tapi boleh juga kalau misalnya kalian senang dengan satu topik di luar sana ya, di luar negeri atau di Pulau Jawa, boleh juga selama itu aplikatif ya, applicable, dapat diterapkan di kita, artinya alatnya ada. Lalu kalau saya bidang ekologi ini simple-simple aja, nggak pakai alat-alat yang murah mahal. Modal cuma ke lapangan, amati, observasi,
kemudian apa namanya, paling-paling kita buat perlakuan sudah jadi, ya. Tidak, karena penelitian itu paling banyak habis duit di membeli alat dan bahan. Oke, berikutnya adalah hipotesis. Mengembangkan hipotesis yang dapat diuji. Kalian udah pernah tahu ya, hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi seorang peneliti yang bagus, dia sudah bisa menduga hasil sebelum dia teliti. Yang disebut dengan hipotesis alternatif atau HA. Lawannya hipotesis nol, HO, hipotesis nol, yaitu lawan. Misalnya, persepsi masyarakat sekitar kawasan Janto telah bagus terhadap konservasi gajah. Itu hipotesis. Persepsi masyarakat sekitar kawasan Janto telah bagus, masyarakat itu memiliki persepsi yang bagus terhadap konservasi gajah. Itu HA namanya. H0 sebaliknya. Masyarakat sekitar Janto belum atau tidak memiliki persepsi yang bagus. Nah, begitu aja. Harapan kalian mana yang harus diterima? Yang mana? HA atau H0? HA ya. Kenapa? Karena HA menurut pengalaman kita, masyarakat di sana memang udah bagus. Nah, lalu kita ambil datanya. Nah, jadi artinya kita sudah ada pengalaman terhadap masyarakat itu sendiri. Dan berdasarkan bacaan-bacaan juga ya. Oke, nanti lebih lanjut kita lihat hipotesis ya. Ini baru sebagai pengantar, kemudian dapat didukung atau diulang dengan menggunakan riset-riset yang lain, sehingga dapat diuji tingkat validitas dan realitasnya. Artinya penelitian kita itu tidak aneh sendirian ya, tidak aneh sendirian, tidak menggunakan riset-riset orang lain, tak boleh. Ya. Ada kawan saya, ini cerita lucu juga nih, kawan saya S2, akhirnya nggak selesai di Bandung, gara-gara apa? Dia mau teliti sesuatu yang aneh yang belum pernah orang teliti. Ada satu aspek pun di dunia ini yang belum pernah ada orang teliti. Semua sudah ada. Tinggal kita pertajam saja. Misalnya saja begini. Judulnya adalah preferensi makan rusa di hutan Janto. Adalah ini jenis-jenis makanan yang dimakan oleh rusa di Janto. Apa saja? Udah dapat kita. Dan kalau kalian tanya orang kampung, sudah tahu juga orang kampung tuh. Ini. Lalu kalian suka juga meneliti tentang rusa itu. Bagaimana caranya? Kalian harus baca tulisan itu dulu yang diteliti orang itu. Lalu kalian cari apa kelemahan yang dia teliti itu. Ternyata dia hanya meneliti pada musim hujan. Bulan berapa dia teliti? Misalnya sekarang dia teliti. Bulan September. Kalian cek skripsinya itu. Oh, dia teliti bulan September. Oh, pasti berbeda lah kalau saya teliti di bulan musim kemarau. Karena apa? Karena teori menyatakan bahwa kehadiran jenis tumbuh-tumbuhan itu sangat dipengaruhi oleh curah hujan atau kondisi cuaca, kondisi iklim. Berarti kalau dia teliti pada musim hujan, ini jenisnya, berarti bagaimana kalau saya teliti pada musim kemarau? Nah, itu udah satu riset. Jadi kita beranjak, metodenya bisa kita gunakan metode yang sudah pernah dipakai orang, cuma kita ambil musimnya saja yang berbeda. Nah, jadi kalian sebutkan di ujung nanti, preferensi jenis-jenis makanan rusa di Janto pada musim kemarau. Nah, ambil data mungkin 10-15 hari sudah selesai. Oke, baik. Itu artinya dapat diulang ya, dan didukung oleh riset-riset sebelumnya. Kelima, memiliki tingkat ketepatan dan kepercayaan yang tinggi. Nah, ini harus bahwa akurat ya, nggak boleh asal-asalan. Jadi kalau ragu, silakan ulangi lagi. Jadi data yang kalian catat itu data terekam. Makanya bagus sekali sekarang itu ada video, sekarang ada rekaman. Jadi kalau kalian peneliti, rekam aja. Ya, jadi nanti bisa kalian lihat berulang-ulang. Atau foto dokumen, jadi bisa cek berulang-ulang.
6. Bersifat objektif. Artinya, kesimpulan yang ditarik harus benar-benar berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Tidak boleh berdasarkan maunya kita. Saya nggak suka kalau penelitian saya ini berbeda hasilnya dengan penelitian orang lain. Itu nggak boleh. Nggak boleh ada suka tidak suka dalam riset. Riset itu natural. Jadi, objektif itu artinya apa adanya. Apa adanya. Makanya kalau pada orang itu anak-anak yang objektif dia itu. Kalau nggak suka dia bilang aja nggak suka. Kalian bawa calon ke rumah, kalau kalian tanya kepada adik, "Dik, ganteng nggak abang ini?" Enggak. Jadi kalau kalian mau lihat orang ganteng jangan tanya sama kalian sendiri. Kalian memang udah kalap tuh ya. Sudah masa kasmaran, masa sayang sama abang itu, yang cowok-cowok begitu ya. Cantik atau nggak tanya sama adik aja. Bawa sama adik, tanya sama adik. Setuju nggak? Halo? Setuju, Pak. Ya, saya rute, jangan nanti saya udah pengalaman hari Sabtu yang lu capek, saya setengah jam sendirian. Oke. Nah, itu objektif ya, apa adanya. Jadi kalau kalian lihat warnanya merah, catat merah. Kalau kalian lihat yang ekornya, misalnya kalau ukur ekor monyet 30 cm, kalian tulis 30 cm, jangan bohong-bohong. Nah, itu artinya objektif. Riset itu begitu ya. Kemudian 7, nah ini yang paling susah, dapat digeneralisasikan. Artinya hasil penelitian dapat diterapkan pada lingkup yang lebih luas. Itu penelitian. Jadi kalau kalian mau meneliti jenis-jenis kupu-kupu yang ada di suatu area, misalnya kalian mau buat judul apa? Keragaman jenis kupu-kupu. Kalian tidak membatasi daerah. Maka penelitian itu harus bersifat general. Kalau kalian mau sebut begini ya, Aceh misalnya. Keragaman jenis kupu-kupu di Aceh atau jenis kupu-kupu di Aceh saja. Aceh itu kan luas. Kalian harus ada data dari mewakili seluruh kabupaten. Ya. Itu tidak, biasanya penelitian S1 itu tidak general. Kenapa? Kalian mengambil hanya satu area kecil saja. Misalnya satu area kampung, satu area pedesaan, satu area pemukiman, satu lokasi jenis-jenis burung dijantau. Jadi jantau aja. Atau satu kecamatan, ya udah beberapa desa kalian ambil. Jadi itu masih dijangkau. Tapi untuk skala luas, untuk digeneralkan secara luas itu belum ada. Kenapa? Makanya karena keterbatasan dana, ya waktu yang sangat singkat untuk skripsi kalian. Jadi kita pikir juga. Jadi untuk itu supaya penelitian kalian tidak salah, di ujungnya mesti sebutkan nama daerah. Benar, penelitian kalian itu adalah ditemukan misalnya 17 jenis burung di desa Paluh Gading, Kecamatan Aceh Utara, kecamatan apa misalnya, Blangpulo. Boleh, tapi hanya di desa tersebut saja. Tapi di desa lain belum tentu, atau di kecamatan lain. Jadi kalau kami kecamatan harus ada beberapa desa. Oke, ini yang